Selamat datang Dr. Andri di acara yang bertemakan pencegahan penyakit pada lansia. Hatur nuhun dok sudah meluangkan waktunya untuk berbincang pada hari ini. Bagaimana kabarnya dokter? Ya, baik hari ini. Mungkin biar para pendengar nggak makin penasaran ya dok, sama apa sih yang bakal disampaikan oleh Dr. Andri pada acara kali ini. Kali ini saya dengan Dr. Andri akan membahas penyakit yang sering nih pada lansia, yaitu osteoartritis. Terdapat nih dok data dari Riskesdas, Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kalau tingkat penyakit sendi di Indonesia itu sebesar 7,3% dok, dengan 6,1%-nya itu pada laki-laki dan 8,5%-nya menyerang pada perempuan dok. Lumayan ya dok angkanya. Mungkin sebelumnya nih dok, apa sih osteoartritis itu dok? Mungkin boleh dijelaskan dok. Mangga dokter. Baik. Jadi osteoartritis itu adalah penyakit nyeri sendi ya yang sering dikeluhkan oleh masyarakat baik laki-laki ataupun perempuan. Seperti data dari Riskesdas tadi ya, bahwa memang nyeri-nyeri sendi itu banyak dialami oleh masyarakat. Sama penelitian yang dilakukan di klinik reumatologi Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung, kami juga menemukan bahwa osteoartritis ini eh, banyak diderita oleh pasien-pasien yang usia tua ya. Itu dari keseluruhan pasien di klinik waktu sebelum era BPJS, kami menemukan 70% pasien yang datang ke klinik Hasan Sadikin itu dengan osteoartritis. Jadi apa itu osteoartritis ya? Osteoartritis itu adalah penyakit degeneratif ya. Penyakit degeneratif artinya dia muncul pada usia tua ya. Jadi memang pada geriatri itu banyak diderita penyakit osteoartritis ini. Nah, osteoartritis ini juga sebetulnya kalau masyarakat awam mengetahuinya adalah pengapuran ya. Kenapa pengapuran? Karena pada osteoartritis kalau kita lihat foto ronsennya itu didapatkan pertumbuhan tulang ya. Jadi tulangnya itu tumbuh dia di ujung-ujung sekitar sendi. Kenapa tulang itu tumbuh? Nah, tulang itu tumbuh karena eh, adanya respon dari growth factor ya. Nah, kenapa growth factor itu muncul? Jadi growth factor itu muncul karena dia ingin melakukan perbaikan pada sendi-sendi seseorang dengan osteoartritis. Kenapa dia ingin melakukan perbaikan? Karena sendi-sendinya itu sudah mulai ada kerusakan. Kerusakannya bagaimana? Yang pertama dia yang tadinya tebal menjadi menipis, kemudian yang permukaannya halus menjadi kasar, kemudian pelumasnya yang tadinya banyak menjadi berkurang. Nah, itu yang terjadi pada sendi-sendi yang osteoartritis. Jadi osteoartritis itu sebetulnya adalah kerusakan sendi yang terjadi karena ketidakseimbangan antara regenerasi dengan penghancuran sendi tersebut. Jadi regenerasinya lambat, tapi penghancurannya lebih banyak. Nah, ada beberapa faktor risiko yang menunjang untuk terjadinya kerusakan sendi tersebut ya, diantaranya faktor genetik ya. Jadi faktor genetik itu misalnya ada orang tua yang dahulunya nyeri-nyeri sendi juga, kemudian sama sekarang juga diderita oleh pasiennya ya. Kemudian ada juga faktor kegemukan ya. Jadi gemuk itu kalau badannya terlalu gemuk, maka beban ke sendi, terutama lutut ya. Jadi osteoartritis itu lebih banyak pada lutut. Jadi beban ke sendi lututnya dia akan besar sekali ya. Nah, kalau karena beban yang besar, maka kerusakannya akan lebih banyak dan susah untuk regenerasi kembali. Kemudian juga dia terjadi juga permukaan sendi yang menjadi tidak rata ya, karena tadi proses regenerasinya dia menjadi lambat ya, sehingga harusnya permukaannya licin dia menjadi bergelombang ya, atau tidak rata. Nah, kemudian juga muncul tumbuh pengapuran tadi ya. Jadi kalau kita periksa biasanya suka ada bunyi itu, atau pasiennya juga kadang-kadang suka mengeluhkan bunyi ya kalau
si lututnya itu digunakan pada saat berjalan ya. Nah, itu kira-kira osteoartritis itu seperti itu. Mungkin biar para pendengar nih di rumah tahu juga nih dok, takutnya siapa tahu ada yang lagi ngerasain sakit-sakit nih di sendi tulangnya gitu dok. Biasanya tuh kayak ada gejala-gejala gitu nggak sih dok yang biasanya muncul jika seseorang nih terkena osteoartritis dok? Ya, gejala-gejala osteoartritis ini berbeda dengan penyakit rematik yang lain ya. Nah, jadi kadang-kadang masyarakat awam menganggap kalau rematik itu asam urat gitu ya. Tapi ada salah satunya juga osteoartritis ya. Ini termasuk penyakit rematik ya. Gejalanya biasanya dia nyeri pada saat aktivitas ya. Pada saat aktivitas dia nyeri. Jadi pada saat berjalan dia nyeri. Kemudian nyeri pada saat dia bangun dari duduk ya. Misalnya dari duduk mau berdiri, itu dia nyeri. Kemudian eh, dia juga ada kekakuan pada pagi hari yang lamanya kurang dari 30 menit biasanya. Jadi kalau lebih lama mungkin kita harus curiga penyakit rematik yang lain ya. Kemudian juga kalau dia berjalan, dia akan terdengar ada bunyi, ya, bunyi gemelutuk ya. Jadi ada bunyi-bunyi yang muncul karena eh, permukaan sendi yang tidak rata tadi. Kemudian juga nyeri pada saat naik tangga ya, nyeri pada saat naik tangga. Kemudian nyeri juga pada saat membawa beban ya, membawa beban misalnya dia membawa belanjaan atau menggendong cucu misalnya kalau orang tua sering menggendong cucu, nah itu dia rasa nyeri. Kemudian juga pada orang dengan osteoartritis biasanya tidak akan kita dapatkan demam atau eh, eh, hangat pada perabaan ya. Tidak ada kemerahan pada lututnya. Sedangkan pada penyakit penyakit rematik yang lain itu tanda-tanda tersebut ada ya. Nah, seperti itu kira-kira untuk penyakit osteoartritis. Mungkin ini ya dok, ada juga para pendengar tuh mungkin nggak asing dok sama osteoporosis. Nah, biasanya Ya. nih mungkin banyak ini taunya osteoporosis dok. Mungkin bedanya osteoartritis ini dan osteoporosis ini apa ya dok? Mungkin bisa juga dijelaskan dari segi penyakitnya atau bisa juga dari segi mungkin keparahannya mungkin dok. Enggak dokter? Ya, untuk osteoporosis itu kalau orang awam menyebutnya adalah pengeroposan tulang. Nah, ini berbeda dengan osteoartritis tadi ya. Kalau osteoartritis dia menyerang sendinya. Kalau osteoporosis dia menyerang tulang. Ini juga terjadi pada usia tua ya atau geriatri ya. Jadi hal ini terjadi juga adanya remodeling tulang yang tidak sempurna pada usia tua ya. Jadi harusnya dia membentuk tulang yang baru, tapi ternyata pembentukan tulang yang barunya terhambat ya. Atau penghancuran dari tulang-tulang yang lamanya dia lebih cepat ya. Jadi ada dua faktor. Jadi pembentukan tulang yang barunya terhambat atau penghancuran tulang-tulang yang lamanya menjadi lebih cepat. Nah, ini terjadi karena berbagai sebab. Yang pertama faktor hormonal ya. Jadi faktor hormonal kalau wanita itu ada hormon estrogen ya. Pada saat hormon estrogennya itu dia kadar di dalam darahnya menjadi rendah, maka efek proteksi kepada tulangnya dia menjadi lebih hilang ya. Jadi pada saat orang dengan menopause ya, pada saat wanita itu menopause, kejadian osteoporosisnya akan menjadi mulai berjalan gitu ya. Jadi makin lama makin berat dan makin berat. Itu juga dengan pria ya. Kalau pria usianya lebih tua lagi ya. Jadi pria juga ada andropause namanya, bukan menopause ya. Jadi andropause pada laki-laki juga terjadi tapi di usia yang lebih tua dibandingkan wanita ya. Kalau wanita mungkin di usia lebih dari 65 tahun sudah terjadi osteoporosis, sedangkan pada laki-laki lebih dari 70 tahun ya. Osteoporosis juga tadi lain karena menopause juga bisa disebabkan karena faktor-faktor yang lain, misalnya minum obat-obatan ya, seperti misalnya kortikosteroid itu juga mengganggu eh, pembentukan tulang ya. Kemudian juga karena kekurangan vitamin D ya juga sama, itu juga akan mengganggu pembentukan tulang juga. Kemudian kekurangan
kalsium, mineral ya. Misalnya jarang minum susu, nah itu juga sama akan terjadi osteoporosis. Nah, jadi osteoporosis itu sama, jadi tulangnya mulai yang tadinya dia arsitektur tulangnya padat menjadi lebih keropos dan punya risiko untuk terjadinya patah tulang ya. Kalau patah tulang tentunya biaya yang akan dikeluarkan untuk terapi patah tulang akan lebih besar kalau dibandingkan kalau kita melakukan pencegahan sejak awal. Jadi orang tua biasanya harus melakukan pencegahan dari osteoporosis ini sejak awal supaya tidak terjadi patah tulang. Ya, begitu kira-kira untuk osteoporosis ya, perbedaannya itu. Mungkin ada juga nggak sih dok, mungkin penyakit-penyakit lain nih dok, yang mungkin sama parahnya seperti osteoartritis atau osteoporosis, mungkin penyakit tulang lain yang mungkin sama parahnya nih dok, tapi mungkin masyarakat nih kurang tahu gitu, kurang teredukasi tentang penyakit tersebut gitu dok. Ya, untuk penyakit-penyakit di persendian dan tulang itu ada berbagai macam juga ya. Mungkin yang paling sering kita keluhkan itu dari masyarakat biasanya eh, penyakit karena asam urat ya. Nah, kalau penyakit karena asam urat biasanya ciri-cirinya dia ada sendi yang nyerinya itu ada kemerahan, kemudian kalau kita raba hangat ya, kemudian ada bengkaknya, kemudian nyeri pada saat digerakkan ya. Biasanya dia muncul biasanya lebih banyak pada pria dibandingkan wanita ya. Eh, ini juga berhubungan dengan faktor makanan ya untuk asam urat itu. Jadi makanan-makanan dengan konsumsi tinggi jeroan ya, kemudian makanan-makanan yang eh, dari makanan laut ya, seafood, cumi, kerang, udang, kemudian makanan-makanan seperti daging sapi juga dengan daging kambing, daging merah itu juga tinggi kadar asam uratnya. Memang tidak semua menderita asam urat kalau makan makanan seperti itu ya, tapi pada orang-orang tertentu yang ada kekurangan dari enzim-enzim yang degradasi asam urat itu juga akan mulai ada peningkatan asam urat. Nah, itu biasanya kalau sudah terjadi nyeri karena asam urat, biasanya nyerinya akan dirasakan hebat sekali ya, sehingga eh, terapinya juga harus ini ya, harus bagus gitu ya untuk pembuatannya. Nah itu kalau untuk asam urat eh, seperti itu kira-kira ya. Oke, terima kasih dokter. Kalau misalnya nih dok, setelah mungkin ada beberapa pendengar di rumah udah ngerasain gejala-gejala tadi, atau enggak udah mulai nih, mulai-mulai ngerasain gejala tersebut. Mungkin langkah setelahnya tuh apa ya dok? Harus ngapain gitu dok? Baik. Yang pertama kita bahas yang osteoartritisnya dulu ya. Untuk osteoartritis, karena ini berhubungan dengan kerusakan sendi, berhubungan juga dengan beban pada sendi, ya, maka yang pertama-tama harus dilakukan adalah pengobatan yang tidak memerlukan obat-obat yang diminum. Ya. Jadi yang harus dilakukan adalah pertama, kalau berat badannya berlebihan pada yang osteoartritis, itu harus mulai melakukan diet, ya, diet menurunkan berat badan. Bagaimana diet menurunkan berat badan itu? Pertama-tama kita harus mengurangi konsumsi dari glukosa dan karbohidrat. Jadi kalau mau minum, jangan minum-minum yang manis, ya, atau jangan makan makanan yang manis. Kemudian mengurangi karbohidrat, mengurangi konsumsi nasi. Kemudian juga kalau sudah mengkonsumsi nasi, jangan lagi makan karbohidrat yang lain, misalnya makan mie, ya, makan eh, bihun, ya, kemudian makan lontong misalnya, ya, makan roti, ya, itu jangan ya. Kemudian ada juga tumbuh-tumbuhan yang banyak mengandung karbohidrat ya, misalnya seperti jagung ya. Jadi kalau udah makan nasi jangan makan lagi jagung ya, perkedel jagung misalnya. Kemudian akar-akaran ya, jadi makan nasi pakai perkedel kentang misalnya. Nah itu juga sama karbohidrat juga ya, jadi akan naik nanti berat badannya. Kemudian akar-akaran yang lain singkong ya, kemudian ubi ya,
itu juga menaikkan berat badan kalau banyak dikonsumsi ya. Itu juga dengan produk-produk yang dihasilkan dari jagung, dari singkong, seperti tepung maizena, tepung terigu, ya itu juga harus dihindari karena kalau banyak mengkonsumsi karbohidrat tersebut, maka yang akan dialami adalah berat badannya akan bertambah. Ini adalah kerugian yang terjadi kalau misalnya berat badan bertambah itu nanti akan juga lebih berat pada osteoartritisnya. Jadi harus menurunkan berat badan. Kemudian yang kedua, pengobatan yang kedua adalah memperkuat otot-otot ya. Jadi yang tidak pakai obat itu memperkuat otot-otot. Jadi otot-otot orang dengan osteoartritis itu harus diperkuat ya. Bagaimana caranya? Caranya dengan melakukan senam ya atau latihan ya. Senamnya nanti bisa dilihat ibu-ibu atau bapak-bapak bisa melihat YouTube ya. Bisa dicari namanya senam rematik. Nah, itu bisa nanti dilakukan ya. Jadi sambil melihat YouTube-nya dilakukan di rumah, lakukan senam rematik. Itu untuk memperkuat otot-otot ya, terutama yang harus diperkuat adalah otot-otot di sekitar lututnya tadi ya. Otot-otot paha, otot-otot betis, nah itu semua harus diperkuat otot-otot teras itu. Maka perlu latihan-latihan. Yang ketiga adalah menggunakan alat bantu ya. Alat bantu misalnya untuk mengurangi berat beban ke sendi digunakan tongkat ya. Jadi orang-orang yang geriatri itu kalau sudah mulai nyeri di lututnya, nggak apa-apa, jangan malu memakai tongkat untuk berjalan ya. Jadi tongkat juga bisa dipakai untuk mengurangi beban ke sendi lututnya. Kemudian juga bisa dipakai alat bantu ini deker ya. Jadi deker itu seperti apa ya, brace ya. Jadi di lututnya dipakai alat ya untuk memperkuat lutut itu. Jadi dipakai alat deker untuk memperkuat dari lututnya tadi ya. Kemudian untuk obat-obatan banyak sekali obat-obatan yang ada di pasaran ya. Jadi obat-obatan seperti glukosamin, kondroitin ya, mungkin yang geriatri ini sudah pernah dengar di iklan di TV ya, seperti ada misalnya Wellmove ya. Kemudian juga ada merek-merek yang lain ya, itu yang isinya glukosamin dan kondroitin itu juga bisa dikonsumsi untuk supaya memperbaiki eh, dari sendinya. Kemudian juga bisa juga mengkonsumsi obat-obat nyeri ya. Tapi obat-obat nyeri juga harus dipilih yang aman ya. Jadi obat-obat nyeri yang aman kita yang berupa analgetik ya. Analgetik itu bisa kita mulai dengan paracetamol atau acetaminophen ya. Itu bisa kita mulai makan itu untuk nyerinya. Nah, tapi kalau misalnya nyerinya eh, belum hilang dengan obat tersebut, maka bisa naik ya ke golongan obat anti steroid non inflamasi misalnya seperti Remasil ya, itu bisa obat-obat seperti itu juga. Cuman harus hati-hati kalau obat golongan seperti itu bisa mempunyai efek samping ke lambung ya, lambung atau ke tensi, bisa menaikkan tensi atau ke jantung ya, bisa membuat pembekuan darah. Jadi harus hati-hati juga tentang obat-obatan. Kemudian yang kedua tentang osteoporosis ya atau pengeroposan tadi ya. Kalau osteoporosis mungkin hal-hal yang perlu dilakukan yang tanpa obat bisa kita berjemur ya, sinar matahari, karena kan sinar matahari itu adalah sumber dari vitamin D. Kemudian bisa juga melakukan senam osteoporosis ya. Ada juga senam osteoporosis karena osteoporosis itu untuk remodeling tulangnya memerlukan juga eh, aktivitas ya. Jadi aktivitas itu perlu untuk remodeling tulang. Jadi kalau ya orang yang imobilisasi atau diam saja di rumah, berdiam diri juga remodeling tulangnya kurang bagus. Maka harus ada aktivitas ya. Jadi senam osteoporosis itu baik. Kemudian minum uh, kalsium ya, makanan atau minuman yang mengandung kalsium seperti misalnya susu ya, kemudian yogurt ya. Kemudian ada juga ikan ya, itu banyak mengandung kalsium ya. Kemudian yang banyak mengandung vitamin D-nya juga ya, misalnya daging ya banyak mengandung vitamin D, ikan juga banyak mengandung vitamin D. Makanan-makanan tersebut. Nah, kemudian eh, obat-obatan bisa juga kalau misalnya eh,
Obat-obatan juga ada untuk suplemen pada orang osteoporosis ya, ada obat-obatan misalnya vitamin D, suplemen vitamin D ada, ya. Kemudian suplemen kalsium juga ada ya. Ada juga obat-obat khusus untuk osteoporosis. Jadi ada obat yang fungsinya khusus untuk osteoporosis sekarang sudah tersedia. Jadi untuk yang ada osteoporosisnya bisa mengkonsumsi obat tersebut. Nah, untuk mengetahui bagaimana seseorang ada osteoporosisnya atau tidak, maka diperlukan pemeriksaan namanya bone mineral density atau BMD ya. Jadi nanti bisa dilihat kalau misalnya itu sudah terjadi osteoporosisnya atau belum. Kira-kira seperti itu kalau yang untuk osteoporosis ya. Kalau yang untuk asam urat kita lain lagi. Kalau yang untuk asam urat nih yang dikeluhkan biasanya pertama-tama kita harus menganjurkan yang punya asam urat itu untuk diet, jangan makan jeroan ya, jangan makan daging merah, daging sapi, daging kambing, jangan makan kacang-kacangan ya, jangan makan makanan seafood, cumi, kerang, udang ya, itu nggak boleh. Kemudian yang berikutnya adalah kita mungkin bisa mencoba obat-obatan ya. Jadi obat-obatan juga tersedia untuk asam urat ini ya. Seperti misalnya allopurinol, ya, febuxostat itu untuk menurunkan asam urat. Dan anti nyerinya juga bisa digunakan tadi ya, golongan anti inflamasi ya, untuk meredakan radangan yang terjadi karena asam urat. Nah, itu kira-kira gambaran untuk pengobatan dari osteoartritis, osteoporosis, dan asam urat. Oke, hatur nuhun dokter. Mungkin sebagai pertanyaan penutup ya dok, kira-kira ada nggak nih dok info lain yang perlu diketahui oleh para pendengar di rumah dok? Ya, untuk yang harus dilakukan oleh para geriatri ini ya, pada orang-orang tua ini, jadi hidup pola hidupnya harus selalu aktif ya. Jadi jangan jangan banyak berdiam diri di rumah juga ya. Harus tetap melakukan aktivitas ya, karena sekarang masa pandemi, dia harus tetap melaksanakan aktivitas. Bisa melakukan gerakan-gerakan senam ya, yang itu juga penting untuk memperkuat otot-otot, penting juga untuk membuat tulang itu melakukan remodeling ya, sehingga tidak terjadi osteoartritis dan tidak terjadi osteoporosis. Selain itu juga harus mengatur makanan ya. Makanannya tadi harus banyak mengandung kalsium, banyak mengandung vitamin D, jangan makan makanan yang bisa menaikkan berat badan tadi ya. Kalau berat badan naik nanti jadi osteoartritis. Hindari tepung-tepungan, hindari makan akar-akaran tadi ya. Kemudian hindari makan yang manis-manis ya. Kalau misalnya asam uratnya tinggi, maka makanan yang harus dihindari itu jeroan, kemudian daging merah, daging sapi, daging kambing, seafood itu harus dihindari. Kemudian kalau memang sudah terjadi osteoartritis atau osteoporosis atau asam urat, maka perlu segera untuk dilakukan pengobatan ya. Pergi ke dokter yang terdekat, diutarakan apa saja keluhannya dan nanti diperiksa. Biasanya kita periksa uh, untuk osteoartritis itu dengan pemeriksaan ronsen. Kemudian kalau untuk osteoporosis itu kita dengan pemeriksaan namanya pemeriksaan BMD. Kalau untuk pemeriksaan asam urat kita biasanya memeriksakan kadar asam urat di dalam darah, jadi diambil darahnya. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh geriatri yang ada keluhan nyeri-nyeri sendi, baik itu osteoartritis, osteoporosis, atau asam urat tadi ya. Oke, baik dokter. Wah, penjelasan dari dokter Ani ini udah sangat jelas sekali ya. Tadi udah jelaskan dari pengertian osteoartritis, tingkat osteoartritis di Indonesia, faktor-faktor yang dapat menyebabkan tadi ada osteoartritis juga, ada osteoporosis, sama asam urat. Terus mungkin tadi ada disebutin juga perbedaannya dari osteoartritis dan osteoporosis, dan info-info menarik dari dokter Andri. Oke, atur nuhun dokter Andri sudah meluangkan waktunya untuk berbincang topik yang sangat penting ini dokter. Mungkin kita dapat bertemu lagi nih dok di lain kesempatan. Atur nuhun dokter.
Ya, sama-sama, Nuhun. Tetap jaga kesehatan semua. Pandemi ini sepertinya masih belum selesai. Jadi tetap kita harus melakukan mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, ya, lakukan vaksinasi, terutama orang-orang tua yang sudah geriatri juga perlu melakukan vaksinasi juga. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.